Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Fauzia dari Prodi D3 Farmasi dengan NIM 21010300019. Korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, merugikan negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan, kekuasaan, pengkhianatan, terkait tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, dan juga pelanggaran hukum. Ciri-ciri korupsi yaitu suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, penipuan terhadap badan pemerintah, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, dilakukan dengan sembunyi atau rahasia untuk menghilangkan jejak, melibatkan lebih dari satu orang, adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau lainnya, adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk pengesahan hukum. Ada juga jenis-jenis korupsi. Di sini ada 3, yaitu korupsi yang pertama, yang menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan. Ada juga jenis-jenis korupsi. Yang pertama, korupsi yang menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan. Yang kedua, ada kolusi, yaitu sifat dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu. Yang terakhir, nepotisme, yaitu setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. Faktor umum penyebab korupsi yaitu 1. Keserakahan, 2. Kesempatan, 3. Kebutuhan, 4. Pengungkapan. Ada juga faktor penyebab korupsi yaitu 1. Sifat rakus manusia, 2. Penghasilan kurang mencukupi, 3. Gaya hidup yang mewah, 4. Malas atau tidak mau bekerja, 5. Lemahnya dalam pengawasan uang sehingga membuka kesempatan untuk melakukan korupsi. Dampak-dampak korupsi: 1. Ekonomi, kemiskinan masyarakat, 3. Birokrasi pemerintah, 4. Politik dan demokrasi, 5. Penegakan hukum, 6. Pertahanan dan keamanan, 7. Kerusakan lingkungan. Upaya pencegahan korupsi juga bisa dilakukan dengan cara pembentukan lembaga anti korupsi, pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial pemberdayaan masyarakat, pembuatan instrumen hukum, memonitoring dan mengevaluasi. Selanjutnya ada strategi pemberantasan korupsi. Dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, ada 6 strategi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta penanaman nilai budaya. Dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, ada 6 strategi. 1. Pencegahan, 2. Penegakan hukum, 3. Harmonisasi peraturan perundang-undangan, 4. Kerjasama internasional dan penyelamatan aset tindak pidana korupsi, 5. Pendidikan budaya anti korupsi, 6. Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Ada juga upaya penindakan korupsi. Yang pertama, penanganan laporan pengendalian masyarakat. Yang kedua, penyelidikan. Ketiga, penyelidikan. 4. Penuntutan. 5. Pelaksanaan putusan pengendalian atau eksekusi. Di sini dapat saya simpulkan bahwa semakin marak korupsi di suatu negara, semakin rendah kinerja perekonomian negara tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat korupsi di suatu negara, semakin bagus kinerja perekonomian di negara itu. Sekian review materi PBAK dari saya.
Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.